PPT saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, kita mulai Sudah, ya. Bu. Sudah. Ya, terima Sudah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Masih semangat setelah UTS. Nilainya bagus-bagus, dipertahankan sampai UAS nanti. Semoga nilainya bagus semua. Terus ini juga bermanfaat. Amin. Kita hari ini mau belajar tentang metabolisme sel ya. Sebenarnya kalau kita kupas lebih dalam, materi metabolisme sel ini agak berat. Tapi kita sederhanakan karena kita sebagai pengguna dalam pertanian sehingga tidak perlu mengetahui lebih detail seperti itu. Cukup mengetahui apa sih pentingnya air, pentingnya matahari untuk tanaman yang kita tanam. Ya, teman-teman perhatikan gambar ini. Ini fenomena kita ya. Kita yang senantiasa diminta ibu belanja di pasar, biasanya kan menggunakan kantong kresek, meskipun kita sendiri juga bawa kantong sendiri ya, kresek sendiri dari rumah. Nah, pertanyaan saya, apakah mangga dan sayuran bernafas ketika sudah dipetik ataupun ketika masih di pohon? Menurut teman-teman bagaimana? Ketika sudah dipetik tidak, Bu. Ya, Mustafa, bagus. Bagaimana Mustafa? Ketika sudah dipetik tidak bernapas, Bu. Oh, seperti itu. Oke, saya tampung pendapatnya. Coba Mbak Pipit Ananda, bagaimana pendapatnya? Ketika mangga dan sayuran kita masukkan pada kantong kresek, apakah dia itu masih bernafas? Kalau habis dipetik itu masih bernafas. Terus selanjutnya bagaimana? Jadi sudah mati gitu, tidak bernafas ya? Tidak. Oke, kira-kira sel-selnya masih hidup atau tidak? Selnya ketika sudah dipetik tidak hidup. Oke, Mustafa. Bagus. Sekarang saya coba tanya, di kelas ini ada yang kembar ya? Milea. Mbak Milea mana Milea? Milea? Belum masuk? Niku kelas A1, Bu. Oh iya, A1 ya. Maaf. Oh iya ya, ini A2. Oke. Coba pendapatnya Mbak Siska. Mbak Siska, bagaimana pendapatnya sayuran sama buah yang kita masukkan dalam kantong kresek itu bernafas atau tidak? Menurut saya masih bernafas, Bu, kalau setelah dipetik. Terus? Masih bernafas ya? Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita menyimpan sayuran buah itu di kantong kresek, kira-kira nanti ada uap airnya atau tidak? Ada, Bu. Ada. Ada uap airnya ya. Waktu kita SMP, waktu kita SD, SMP dulu pasti kita pernah melakukan praktikum ambil nafas di depan kaca, ya kan? Terus habis itu kacanya jadi berembun. Pernah? Pernah. Kan bahwa makhluk hidup itu bernafas mengeluarkan air dan CO2. Nah, kira-kira apakah hal itu juga terjadi pada tanaman? Ya. Bagus sekali. Jadi tanaman kita, makhluk hidup itu tetap melakukan bernafas atau biasa yang kita kenal dengan respirasi ya. Kalau kita berbicara respirasi, berarti kaitannya itu tingkat seluler, teman-teman ya. Terjadinya pada sel makhluk hidup itu utamanya pada organel mitokondria. Masih ingat? Ya.
Oke. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah metabolisme. Metabolisme sendiri itu merupakan proses perombakan dan pembentukan zat, di mana metabolisme itu terdiri dari dua. Ada katabolisme sama anabolisme. Kita bisa lihat di sini bahwa semuanya nanti akan dibantu oleh enzim. Dibantu oleh enzim. Itulah kenapa enzim itu sangat penting pada makhluk hidup. Karena semua komponennya dibantu sama itu. Nah, kalau katabolisme, contoh reaksinya adalah respirasi. Nah, sedangkan contoh anabolisme adalah fotosintesis, reaksi pembentukan. Pada makhluk hidup, terutama tumbuhan, itu terjadi semuanya, baik katabolisme maupun anabolisme. Karena tumbuhan kan tergolong autotrof ya, makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Sedangkan kita, manusia, itu terjadinya katabolisme. Kita kan nggak bisa buat makanan sendiri ya, dalam arti seluler kita ya, tingkat seluler. Oke, di sini adalah poin utamanya. Jadi metabolisme yang kita bahas itu ada dua, katabolisme sama anabolisme. Katabolisme itu contohnya adalah respirasi, sedangkan anabolisme contohnya pada fotosintesis. Nah, sebelum berbicara mengenai pada tumbuhan, saya mau bercerita bagaimana katabolisme pada kita, manusia. Makanan pokok kita, nasi, ubi, jagung, dan sebagainya ya, yang semuanya itu tergolong karbohidrat. Nah, di sini, waktu kita SD, SMP, SMA dulu sudah belajar mengenai sistem pencernaan. Ya, di mana sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, di mana setiap organ itu pasti mengeluarkan enzim. Bagus sekali, mengeluarkan enzim. Nah, di mulut kita ada enzim petialin. Nanti di usus halus ada amilase. Nah, makanan yang kita makan tadi, karbohidrat, itu tidak serta-merta langsung jadi glukosa. Nah, karbohidrat oleh petialin nanti dipecah molekulnya menjadi maltosa. Selanjutnya, maltosa ini di usus halus ketemu sama amilase akan jadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang nanti dipecah oleh tubuh kita di tingkat seluler. Di dalam sel, di mitokondria nanti dipecah si glukosa ini jadi energi. Nah, kita kan tidak hanya makan nasi ya, nggak hanya makan karbohidrat. Kita juga makan protein. Nah, protein yang kita makan di mulut, daging, tempe, tahu, edamame, kedelai, ya. Kalau hewannya protein hewani, kalau dari tumbuhannya protein nabati. Nah, makanan yang kita makan dalam bentuk protein itu ketika di mulut, teman-teman, hanya terjadi pencernaan secara mekanik, dipecah-pecah oleh gigi kita. Enzim yang ada di mulut kita belum sesuai atau tidak cocok untuk memecah molekul protein. Nah, enzim yang cocok dihasilkan oleh lambung. Di mana lambung kita itu ada 3 enzim, perih, kalau kita singkat ada pepsin, renin, HCl ya, yang kita pakai adalah pepsin. Pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton, lalu pepton diubah sama enzim tripsin menjadi asam amino. Berikutnya, kita juga mengkonsumsi lemak. Saya ambil di sini lemaknya dari alpukat, lemak nabati. Lah, lemak ini oleh lipase dari usus halus akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sebenarnya enzim tadi amilase, tripsin, lipase itu dihasilkan oleh pankreas ya. Lalu pankreas menyalurkan enzim itu ke usus halus. Nah, poin utamanya di sini teman-teman bahwa katabolisme pada tubuh kita itu kan yang kita masukkan berupa molekul karbohidrat, protein dan lemak. Nah, tapi itu tidak langsung diedarkan oleh darah. 3 molekul itu masih besar. Harus dipecah dulu oleh enzim-enzim tadi itu supaya menjadi molekul glukosa.
asam amino, sama asam lemak dan gliserol. Nah, kalau sudah menjadi molekul yang sederhana, substrat yang sederhana, baru dipecah oleh tubuh di tingkat seluler, di dalam sel kita, utamanya di organel mitokondria. Jadi ini asam lemak, glukosa, asam amino, nanti di organel sel mitokondria semuanya akan dipecah melalui siklus. Kalau teman-teman kelas 12 ambil IPA, ada glikolisis, siklus Krebs, habis itu terus daur asam sitrat, dan sebagainya, transfer elektron. Nah, itu kan endingnya mau mendapatkan ini teman-teman, ATP. ATP itu energi yang kita gunakan. Nah, selain ATP, kita juga menghasilkan ini, bahan buangan. Ada CO2 dan H2O. Itulah kenapa kalau kita bernafas, kita mengeluarkan CO2 dan H2O. H2O wujudnya uap air. Nah, itu pada kita, pada hewan, pada manusia. Bagaimana dengan pada tumbuhan? Kira-kira sama atau tidak? Sama ya. Tapi pada tumbuhan yang dipecah adalah hasil fotosintesisnya yang disimpan oleh tumbuhan itu berupa zat pati. Nah, ataupun nutrisi-nutrisi yang kita berikan lewat pupuk. Nah, itu nanti dipecah oleh tumbuhan. Itu tujuannya sama, untuk mendapatkan ATP atau energi dan hasil buangan berupa CO2 dan H2O. Itulah kenapa kalau pada pagi hari kita lihat tumbuhan, malamnya tidak hujan. Tapi pada tumbuhan itu ada titik-titik air. Nah, pada tumbuhan itu ya, pada daunnya ada titik air atau embun. Itu sebenarnya mekanisme tumbuhan untuk mengeluarkan H2O. Itu peristiwanya adalah gutasi. Padahal malamnya nggak hujan, kok ada titik-titik air ya pada daun. Itu merupakan salah satu mekanisme pada tumbuhan untuk mengeluarkan H2O-nya. Dari sini dulu paham? Oke, kita lanjut. Sekarang yang katabolisme pada tumbuhan, respirasi pada tumbuhan. Untuk membuktikan, mosok sih tumbuhan itu ambekan gitu ya. Kita bisa melakukan eksperimen sederhana teman-teman. Seperti pada gambar ini, tanaman kita kasih plastik. Nanti kan ada uap air ya, ataupun tadi bahan belanjaan yang kita diminta ibu membeli, kita taruh di kantong kresek, terus lama-kelamaan kan ada uap airnya. Itu membuktikan bahwa tumbuhan melakukan respirasi. Nah, agak rumit sedikit, tapi kita belajar pelan-pelan. Jadi respirasi kalau menggunakan oksigen, atau butuh oksigen untuk memecah substratnya glukosa ini, namanya adalah respirasi aerob. Kalau respirasi itu tidak membutuhkan oksigen, contohnya pada pembuatan tape. Nah, kita mengenalnya adalah fermentasi ya, pada tape. Kan substratnya karbohidrat ya, singkong itu kan, dikasih Saccharomyces, ragi itu, nah kan nanti jadinya glukosa. Terus sama Saccharomyces cerevisiae itu kan nanti dipecah substratnya itu. Dihasilkanlah ini etanol. Gitu. Nah, Bu, ini kok ada dua ya, etanol sama laktat. Itu gimana? Kalau etanol itu artinya respirasi anaerob pada tumbuhan. Contohnya tadi pembuatan tape. Sedangkan laktat ini respirasi anaerob pada kita. Buktinya kalau kita beraktivitas berat, kita kan cepat ya, beraktivitas cepat, kita ngambil oksigennya kan nggak bisa setenang waktu kita duduk atau waktu kita leyeh-leyeh gitu kan. Oksigen yang kita ambil kan rebahan. Oksigen yang kita ambil kan lebih sedikit waktu kita beraktivitas berat. Nah, efeknya adalah asam laktat. Kita bisa merasakan asam laktat itu capek, pegel-pegel. Itu merupakan akumulasi asam laktat pada tubuh kita. Gitu. Jadi respirasi anaerob ini diberi contohnya ada dua ya. Yang etanol itu berarti pada tumbuhan, pada sel tumbuhan. Sedangkan kalau yang dihasilkan laktat itu pada sel hewan. Contohnya pada kita. Kalau kita setelah aktivitas berat, kan ambil nafas kita tidak seenak waktu rebahan. Nah, itu kan berarti dikit kan oksigennya. Nah, itu yang dihasilkan nanti adalah asam laktat.
buktinya kita capek-capek. Nah, nanti kalau udah dipijet kan udah enakan, selnya udah kembali lagi. Seperti itu. Nah, poin utamanya di sini, substratnya sama teman-teman. Substratnya adalah glukosa. Nanti melalui glikolisis akan dihasilkan asam pirufat. Ini juga asam pirufat. Terus nanti akan masuk ke tahapan berikutnya, siklus Krebs, tahapan transfer elektron. Pokoknya ending dari semua kegiatan ini adalah menghasilkan ATP. Entek ya? Masih. Nah, Bumen, Pak. masih. Sekarang apa Bu untuk tumbuhan? Nah, poin utamanya di sini teman-teman, kita sebagai petani nanti kalau teman-teman ambil mau jadi petani ya, ataupun nggak jadi petani juga nggak apa-apa. Pokoknya waktu kita menanam, ternyata pada waktu proses perkecambahan itu respirasi pada tumbuhan kita itu tinggi-tingginya. Gitu. Itulah kenapa kalau kita nanam, kok udah muncul kayak gini, itu kan kita harus membawanya keluar, harus dapat sinar matahari yang full. Supaya fotosintesisnya juga full, karena respirasinya dia tinggi. Terus berikutnya pada buah. Nah, pada buah, mau matang itu justru respirasinya tinggi-tingginya. Karena respirasi pada buah yang mau matang, seperti ini, misalnya pada stroberi, itu juga dipicu sama gas etilen. Kita tahu gas etilen kan hormon ya, hormon yang memicu pematangan. Itu juga membantu tumbuhan itu meningkatkan laju respirasinya. Itulah kenapa kalau kita punya buah, kita harus hati-hati, brongsongnya harus pakai plastik yang dibolongi, itu misalnya, atau pakai plastik khusus yang udara masih bisa tembus. Terus kita bisa pakai kertas misalnya. Pokoknya membuktikan bahwa ini tuh butuh oksigen, respirasi juga, malah makin tinggi karena ada gas etilen. Nah, berikutnya ini pada tumbuhan. Gabungannya ya teman-teman, dia ngalamin respirasi, tadi contohnya katabolisme kan, dia ngalamin fotosintesis, ini merupakan contoh dari anabolisme. Kalau anabolisme pada tumbuhan terjadi pada kloroplas, katabolisme pada sel tumbuhan terjadi pada mitokondria, begitu pula juga kita. Kita bisa lihat di sini, kalau fotosintesis itu hasilnya oksigen sama glukosa, oksigen ini dipakai di sini, di mitokondria, dipecah nanti menghasilkan air, terus glukosa sini dipecah sama mitokondria, nanti dapatnya energi kimia. Nah, mitokondria ini nanti juga menghasilkan hasil samping berupa ini, CO2 dan H2O. Kita lebih detail lagi, nah ini dia. Organel yang saya tampilkan di sini adalah kloroplas ya, di mana kloroplas terdapat banyak di jaringan palisade. Nah, kloroplas di sini dia ada dua. Ada tumpukan-tumpukan ini namanya grana, sedangkan yang bagian cair di sini, bagian cair itu namanya stroma. Nah, reaksi terang artinya dia membutuhkan cahaya. Adapun yang dipecah, substratnya adalah H2O. Nanti menghasilkan oksigen hasil sampingnya. Dan produk ATP berupa NADPH. ATP ini dipakai di reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini substrat yang akan dipecah adalah CO2. Melalui siklus Calvin, nanti dihasilkanlah gula. Nah, gula inilah yang oleh tumbuhan itu diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui flowing. Jadi poin utama pada mata kuliah hari ini, pada bab ini metabolisme ada dua. Ada katabolisme sama anabolisme. Kalau tumbuhan itu mengalami dua-duanya, sedangkan pada kita manusia, kita mengalami yang katabolisme. Nah, katabolisme tadi terjadinya di mitokondria, sedangkan anabolisme pada tumbuhan terjadinya pada kloroplas. Gitu. Dan semua aktivitas itu, baik kata maupun ana, dibantu sama enzim. Substratnya H2O yang dihasilkan nanti oksigen, substratnya CO2 nanti yang dihasilkan gula, glukosa ini. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebagai kita pemakai ilmu ini ya, jadi kalau kita nanam, diusahakan kena cahaya matahari supaya fotosintesisnya berlangsung dengan baik. Terus kalau fotosintesisnya baik, nanti respirasinya juga baik, utamanya pada buah-buahan yang mau matang tadi, karena laju respirasinya tinggi. Jadi kalau kita merongsong buah juga hati-hati, jangan pakai plastik yang tidak dibolong, nanti dia nggak bisa bernafas. Kalau nggak bisa bernafas, efeknya sel-selnya mati dan busuk. Terus yang penting juga waktu kita melakukan perkecambahan, ketika sudah berkecambah itu menunjukkan laju respirasinya tinggi, jadi harus dikenakan cahaya supaya fotosintesisnya juga maksimal. Poin utamanya di situ. Terus balik lagi, semua aktivitas ini dibantu oleh enzim. Tubuh kita ada enzim, di tumbuhan juga ada enzim, hormon pun juga membantu laju respirasi, misalnya etilen tadi. Itulah pentingnya udara sama matahari untuk makhluk hidup. Dari diskusi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada, Bu. Ya? Tanya. Ya? Saya, Bu, mau bertanya. Tanya. Nah, silahkan. Jadi kan Ya. kalau daun kan butuh namanya sinar matahari, Bu. Tapi Ya, ada sebagian tanaman yang kalau dia terlalu banyak mendapatkan sinar matahari, layu atau berwarna kuning, itu sebabnya kenapa, Bu? Ya, pertanyaan bagus sekali. Pada tumbuhan, dia kalau terpapar sinar matahari terlalu kuat, dia itu malah justru menguning. Nah, tanda kuning di sini memberikan arti pada kita. Yang pertama, dia bisa juga kekurangan nutrisi ya, ataupun paparan sinar matahari tadi itu merusak sel-sel tumbuhan itu juga bisa. Jadi balik lagi sebagai penanam, kita harus tahu karakter tanaman itu, maunya matahari full atau yang matahari sedang-sedang pada jam-jam tertentu. Bagaimana? Ada teman-teman yang mau menambahkan? Bagaimana, Yopi? Ya, Bu, paham. Ya. Untuk pertemuan yang sama saya, materinya masih kurang 1 tentang pembelahan sel. Terus nanti kalau minggu depan sudah waktunya Bu Mufidah, berarti materi yang tentang sel itu saya langsung upload di YouTube gitu ya penjelasannya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Minggu depan teman-teman mungkin sudah bareng sama Bu Mufidah ya. Online. Oh, enggak offline saja tuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami kan rumahnya jauh ya. Saya Ngawi, Beda Malang, dan masih pandemi juga. Jadi kami milih yang aman pakai daring. Daring semua, Bu. Jadi, Bu. Masih daring semua. Oh, ya udah, Bu. Iya. Karena masih nambah-nambah terus ya, teman-teman ya. Di Kediri juga gitu kan? Iya, Bu. Ya, banyakin minum jamu. Ya. Ada yang mau didiskusikan lagi, teman-teman? Oh, ada. Silahkan. Kan tadi kan buah kan bisa bernapas ketika sudah dipetik. Itu busuk kenapa?
buah masih bisa bernafas ketika dipetik. Terus pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok kalau sudah dipetik itu kok cepat busuk gitu? Oke, kenapa ketika sudah dipetik cepat busuk? Ketika masih di pohon kalau nggak diambil, kira-kira busuk nggak? Busuk, Bu. Karena ada zat Busuk, Bisa busuk, Bu. busuk, Busuk. jatuh. Ya, busuk terus Pematangan. jatuh ya. etilennya. Sebenarnya Iya. Ya, busuk itu karena kalau kita lihat tingkat selulernya ya teman-teman. Buah kalau lama-lama nggak kita makan, dia kan, maksud saya buah yang mateng, buah yang baru mateng mengkel. Di situ Kediri biasanya mengkel nggak ya? Mengkel ya. Mau mateng sama yang udah mateng banget mau blonyok ya. Itu rasanya manis mana? yang kerampok. Yang blonyok. Oh, yang blonyok ya. Yang blonyok. Ya, balik lagi ke sini teman-teman tadi. Nah, ini nih, balik ke sini. Jadi tadi kan tanaman itu atau buah kan kandungan utamanya ini ya, glukosa ini ya. Nah, glukosa ini kan kalau terlalu lama nggak kita konsumsi, nanti kan akan memunculkan ini aroma alkoholik atau etanol ini. Jadi makin lama yang menyebabkan pembusukan itu banyak faktor. Ada suhu yang terlalu tinggi misalnya, atau udaranya, buahnya itu terbuka kena udara, kan juga mempercepat pembusukan. Lalu kalau masih di pohon lama-lama nggak kita ambil, kan susu ya busuk. Itu karena ini tingkat kemanisannya itu sudah maksimal. Nah, terus akhirnya lama-kelamaan akan membentuk etanol ini. Jadi etanol ini jangan dibayangkan, oh alkohol yang dijual di apotek-apotek itu ya. Bukan. Jadi etanol di sini tuh suatu zat atau zat yang ada pada suatu apapun yang mengandung glukosa yang lama-kelamaan nanti akan malah jadi banyak gitu karena ada organismenya di situ, ada bakterinya, ada mikroorganisme yang membantu memecah glukosa ini. Gitu. Glukosa kan ini substrat ya, yang nanti dipecah dibantu sama enzim sama mikroorganisme yang memecah itu nanti akan menghasilkan etanol ini. Gitu. Jadi buah yang baru matang mengkel sama buah yang udah matang blonyok itu kan pasti etanolnya banyak yang blonyok ini. Belum menjawab pertanyaannya ya. Jadi kok bisa Bu tanaman yang lama nggak dimakan kok buah yang nggak dimakan suwe-suwe busuk gitu. Sama pohon buah yang di pohon pun nek suwe-suwe nggak dijipuk nanti juga busuk kan. Karena etanolnya makin banyak. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Rizal. Rizal ya? Iya. Bu, kenapa ya kalau tumbuhan stroberi itu, kalau buahnya kena tanah, dia itu lebih mempercepat pembusukannya dia. Jadi buahnya tuh lebih cepat busuk gitu, Bu. Iya, pertanyaan bagus. Kaitannya sama mikroorganisme yang ada di tanah. Mohon maaf saya belum tahu pastinya nama mikroorganismenya apa ya. Tapi kan kalau semakin mendekati tanah, jumlah mikroorganisme itu kan makin banyak. Nah itu bisa masuk ke dalam stroberi itu, terus juga membantu pembusukannya itu. Gitu. Itu terjadi sama stroberi aja atau ada buah yang lain? Sepertinya kalau buah yang udah jatuh ke tanah kan kebanyakan lama-lama busuk ya. Ya. Karena ada mikroorganisme dari tanah yang masuk dan memetabolisme glukosa ini. Gitu. Jadi mempercepat proses untuk pembusukan pada tanaman, pada buah. Untuk pastinya mikroorganisme tanah itu apa, saya belum menemukan yang pada stroberi ya. Iya. Gitu. Pertanyaan yang bagus. Kelak nanti teman-teman kalau menanam gitu, pokoknya poin utamanya ketika sudah berkecambah harus dibawa keluar supaya
kena matahari, udah sprout gitu, udah muncul tunas kecil-kecilnya, dikenakan sinar matahari karena laju respirasi pada saat itu tinggi. Gitu. Supaya tidak terjadi tanaman tinggi, tapi nanti tidak sehat. Etiolasi, supaya nggak terjadi etiolasi. Nah, seperti ini. Untuk link kehadirannya jangan sampai lupa tidak diisi ya. Ya, Bu. Bu, saya tangklet, Bu. Ya. Silahkan. Kalau sop-sopan sama buah-buahan yang ada di warung-warung itu kan ada uapnya di plastik itu. Tapi kalau buah-buahan yang ada di Indomaret atau Alfamaret kok tidak ada uapnya itu karena apa, Bu? Pertanyaan Soalnya bagus, dingin. ya. Pertanyaan bagus sekali. Iya. Di wrap itu ya, di plastik wrap ya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menjawab dulu. Ayo, kita diskusi Karena ruangannya ber-AC, Bu, dingin, jadi mengurangi penguapan atau hawa panasnya nggak ada. Oke, Yopi. Ada teman lain yang mau menambahkan? Mungkin karena tidak ada udara, Bu. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Muhammad Nur Yahya. Ya, Yahya. Bagaimana? Betul. Mungkin karena mungkin karena tidak ada udara, Bu. Kan itu kan di plastik, Bu. Di press atau ada udara yang terjebak? Ya kan nggak ada udara tuh, Bu. Kayak di Alfamart itu kan semuanya kan kayak nggak ada udara, rajin gitu loh, Bu. Gitu. Soalnya sudah dipres, Bu. Nah, Sudah di press, terus? Karena plastiknya tahan terhadap uap air. Ya, ini suaranya Mbak siapa ini? Mbak siapa tadi? Mbak Marta. Mbak Marta, ya diulangi lagi Mbak Marta. Oh, wow. Apa yang Ayo, siapa tadi? Suaranya siapa? Mungkin plastiknya khusus, Bu. Buah-buahnya bisa bernapas. Plastiknya khusus, kedap udara, terus apa lagi? Suhunya dingin. Karena menggunakan plastik warna apa, warna pink itu, Bu. Yang lengket dulu, Bu. Ya, terus ada lagi yang lainnya. Bagus Ardi tadi pakai plastiknya wrap, Bu. Ya, lain lagi? Pendapat yang lain lagi? Pengaruh pengawet mungkin, Bu. Pengaruh pengawet, oke. Ada lagi? Ada lagi pendapatnya? Ya, mungkin dengan Bu, proses pengawetan pada buah-buahan yang mau dijual, diekspor dengan supaya bertahan lama. Oke. Kita lihat contohnya di apel ya, apel merah. Kalau teman-teman pernah memperhatikan apel merah sebelum dikupas, kalian kan kayak ada serbuk-serbuk itu ya. Pernah dengar apel itu bisa bertahan lama bila dilindungi oleh lapisan. Pernah dengar? Pernah. Ya. Nah, itu merupakan bisa juga untuk mengurangi pembusukan tadi, supaya lilinnya tadi itu membuat buah tadi itu awet dan mengkilap. Nah, pertanyaannya kan gini, kaitannya sama tadi pertanyaannya siapa tadi? Januar. Pertanyaannya Yuan tadi kan, Bu, kenapa kok buah yang di plastik wrap yang dijual di supermarket misalnya itu lebih awet daripada sop-sopan.
ya kan, sop-sopan yang cuma di plastik gitu. Pertanyaannya, jawabannya ada banyak ya, ada banyak faktor. Kalau sayuran yang sudah di wrap itu kan biasanya nilai ekonomisnya lebih tinggi karena jenis sayurannya kan biasanya dipilih yang kualitasnya grade A, grade B gitu kan. Nah, sedangkan sayuran yang dijual di pasaran atau yang dijual di warung-warung itu kan grade-nya biasa. Nah, dari grade biasa itu berarti kan dari Belum mati lampu. Oh iya, itu juga berbeda. Jadi kualitas sayurannya juga berbeda. Itu yang pertama, yang mengurangi kenapa ada yang busuk, ada yang tidak. Terus yang namanya tumbuhan kan pasti melakukan respirasi kan. Itu tetap respirasi itu tetap. Tapi kenapa kok tidak cepat busuk? Nah, kalau saya menjawabnya dari itu kualitas tanamannya ya. Kualitas tanaman yang dijual, kualitas sayuran yang dijual di supermarket dan di pasar itu berbeda. Sehingga tingkat pembusukannya juga tidak sama. Itu saya menambahi jawaban dari teman-teman tadi. Waktunya ini mau habis sepertinya ya. Saya tutup, mungkin kalau ada diskusi lagi bisa di grup, nanti supaya Bu Mufida juga bisa memberikan tanggapan dari beliau. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong semuanya diaktifin videonya dulu ya. Saya rekam fotonya. Ya, Bu. Ya. Bisa diulang lagi Bu apa Bu? Diaktifkan videonya semuanya. Videonya diaktifkan. Ya. Oh iya, ya. Kurang Barik Lana sama Dedi. Wah, Mas Yahya ngopi. Ayo ngopi. Wait. Saya green screen dulu ya. Saya green screen dulu. Siapkan pulsa terbaiknya. Sudah? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi.